Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Juru isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Juru isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam pelukan-Mu, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Yesus-Ku. Kau mengenalku,
Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun yang ada di dunia, sebab Kau Bapa yang cukup baik. Kau Bapa yang setia, tak pernah kecewakanku, selalu bersamaku. Di setiap musim Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiapku, menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Engkau pribadi yang mengenal kami lebih dari siapapun yang ada di dunia. Kami bersyukur punya Allah seperti itu. Kami bersyukur punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita dipertemukan oleh Tuhan dalam pertemuan untuk membahas firman Tuhan, ya, untuk meneliti firman Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita perlu berdoa supaya Tuhan berkenan, ya. Berdoa, harus berdoa dengan penuh iman.
supaya Tuhan memberitahu rahasia-rahasia yang perlu kita tahu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong supaya penelitian firman Tuhan itu Tuhan berkenan membuka pengertian kami supaya kami mengerti lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini saya ingin mengajak saudara membuka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 12. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Ya. Nek saudara memperhatikan ini, ya, saudara dibawa oleh Roh Kudus pada suatu pengertian yang dalam. Ya, saudara, ayo kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lah saudara, memang untuk mengetahui kitab suci, ya, itu diperlukan hikmat dan diperlukan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan kelihatannya bodoh, ya, tetapi arah tujuannya lain, berbeda. Ya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan, ya. Saudara perhatikan hikmat. Ya. Hikmat itu, saudara, artinya pengetahuan, ya pengetahuan. Hikmat itu pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang tidak bisa diajar. Tidak bisa kita ini belajar, dak iso. Itu diberikan cuma-cuma. Tidak bisa diajar. Dan hikmat yang diberikan dengan cuma-cuma itu oleh Roh Kudus, ya, itu kata hikmat itu lebih dari hikmat yang sering dikatakan oleh orang-orang, yaitu orang yang berhikmat itu mesti belajar sampai puluhan tahun, sampai mencapai gelar, ya, gelar dokter, profesor. Tetapi hikmat manusia itu terbatas, ya sudah sampai di situ. Tetapi hikmat yang dari Tuhan itu tidak ada batasnya. Saya sering memberi contoh, ya saudara.
ada orang sakit, profesor dokter yang terkenal bilang, wah, tidak ada harapan. Sebab dia pintar, dia belajar. Dia bilang tidak ada harapan. Sebab menurut dokter itu, dia yang mengerti kondisi orang itu, tidak ada harapan. Itu hikmat manusia. Tetapi saudara pernah dengar ada orang yang dokter bilang sudah ada harapan, ya. Malahan sudah dibawa ke tempat yang sudah dinyatakan sudah harus mati. Tetapi didoakan sembuh. Saudara pernah dengar itu enggak? Kalau saudara pernah dengar, itu yang disebut hikmat. Hikmat yang dari Tuhan tidak ada batasnya. Sudah mau mati bisa sembuh. Nah, dipikir secara manusia mustahil, tidak iso. Wong dokter sudah bilang tidak iso. Itu hikmat manusia. Tetapi ini hikmat yang dari Tuhan itu tidak ada batasnya. Nah, itu diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang mencari hikmat yang dari Tuhan, ya, yang percaya bahwa Tuhan itu maha hikmat, ya. Barang yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Itu sebabnya. Nah, yang kedua dikatakan ayat 8 tadi, dan kepada yang lain Roh Kudus, ya, Roh Kudus memberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kelihatannya sama, tapi kalau saudara melihat di dalam bahasa aslinya lain, ya. Lain, ya. Hikmat pengetahuan lain, ya. Lantas hikmat itu, saudara-saudara, ya, dengan pengetahuan lain. Nah, sekarang saya jelaskan apa sebetulnya pengetahuan. Pengetahuan itu dalam bahasa Indonesia, ya, ada yang bilang itu makrifat. Makrifat itu, saudara-saudara, ya, orang yang suka memikirkan firman Tuhan dalam-dalam, ya. Orang yang suka memikirkan firman Tuhan dalam-dalam, itu namanya makrifat, ya. Terus di dalam makrifat itu ada kata-kata makrifatullah, ya. Makrifatullah itu kemampuan mengenal Allah. Kemampuan mengenal Allah. Sebetulnya manusia sejak jatuh di dalam dosa, dia itu sudah terpisah dengan Allah. Dia tidak mampu untuk mengenal Allah, itu tidak mampu.
sebab dia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah mengirim Roh Kudus untuk menolong kita, ya, mengenal, ya, untuk mengenal lebih dalam tentang Allah. Yaitu Roh Kudus memberi karunia. Tadi saya katakan karunia hikmat itu suatu karunia yang hikmat itu tidak bisa habis dan tidak bisa dipelajari. Manusia tidak bisa belajar untuk mencapai hikmat Allah daiso. Itu karunia Roh Kudus. Nah, ini pengetahuan ini adalah makrifat, yaitu kepada orang yang memikirkan dalam-dalam tentang firman Allah, ya, dan orang yang mengenal Allah, ya, mengenal Allah lebih dalam lagi. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, kalau kita baca ayat yang ke-7, ya, dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Jadi tiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu Roh Kudus itu memberi karunia. Ada karunia hikmat yang tadi saya katakan. Hikmat itu bukan hikmatnya manusia. Hikmatnya manusia itu terbatas. Ya. Wah, ini ada orang pintar menemukan pengetahuan ini. Tapi sampai di situ saja. Terbatas sampai di situ. Tetapi hikmat yang dari Tuhan tidak ada batasnya. Mengetahui sampai firman Tuhan berkata rahasia-rahasia Tuhan tahu. Itu kalau diberi karunia. Dan pengetahuan atau makrifat, ya. Makrifat itu orang yang mendalami firman Tuhan dan orang yang mengenal lebih dekat kepada Tuhan diberi makrifat. Terus kalau saudara baca terus, ya, orang itu diberi iman, diberi penyembuhan, diberi mujizat, diberi nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan juga diberi menerjemahkan atau menafsirkan bahasa roh. Itu luar biasa. Tidak ada batasnya. Ya, oleh sebab itu, saudara, biarlah kita ini menjadi anak-anak Tuhan, sing terus mendekat baik Tuhan, ya, terus rohani kita itu supaya tumbuh sampai mencapai hikmat karunia roh itu, saudara, ya. Kalau kita sampai di situ, luar biasa, ya. Nah, saudara, mari kita sing sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, supaya kita tahu dunia ini banyak kesusahan, penderitaan, bahaya, penyakit, dan mati. Tetapi orang yang tahu siapa Tuhan, orang itu diberi hidup. Hidup artinya bukan hidup secara manusia jasmani, tetapi hidup secara rohani untuk bisa mengerti Allah
yang menciptakan jagat raya, menciptakan manusia ini, ya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa, minta Tuhan beri saya hikmat dan makrifat, ya, supaya saya itu bisa lebih mendekat baik Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dengan renungan ini Tuhan berkenan yang mendengar itu terbuka untuk lebih mendekat baik Tuhan, sehingga mereka memperoleh karunia-karunia roh dan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas pertemuan ini, dan kami terima dengan ucapan syukur dan terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.